Coba deh tanya aku. Itu apa? Kamu. Aduh. Wow. Cinta itu sendiri sebenarnya bukan hal yang tunggal ya Pak Min. Cinta itu terdiri dari 4 unsur. Oh, bukan sesuatu yang tunggal. Iya. Makanya. Aku sih sudah merasa terjawab ya kalau tanpa harus bilang cinta pun gitu ya. Asal ada 4 unsur tadi, pasangan dari Bapak Ibu tuh sudah betul-betul cinta. Iya. Tapi tetap harus diungkapin atau coba diungkapin di depan umum. Jadi aku Langsung merah mukanya. jadi nggak perlu jawab ya. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Pilove Talk. Ketemu lagi. Oke, kali ini episode berapa nih, Pamin? 13 deh kayaknya. Lupa ya ke berapa? Ya pokoknya kita jalan aja gitu. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terus konsisten untuk meluaskan kebermanfaatan. Ya, betul. Oke, Hari Pamin. ini kita ngobrolin apa? Apa dong? Oke. Kan katanya nih, kalau orang menikah itu harus dengan cinta. Harus gitu. Ya nggak tahu juga sih. Emang kamu cinta? Emang Enggak, yang enggak? sering jadi pertanyaan itu, udah nikah, lu masih cinta nggak sih? Masih ada nggak sih cinta tuh? Oke. bener nggak? Iya, benar. Gitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal Enggak, tar dulu. Kamu masih ini pertanyaan menjebak. horor. Nanti jawabannya di akhir. Oke. Ya, banyak banget ibu-ibu nih yang curhat gitu ya. Suaminya udah nggak cinta karena secara verbal nggak ngomong, aku cinta kamu. Ini tuh sebenarnya kita pernah ngebahas di episode bahasa pertama. cinta. Terus kemudian jatuh cinta lagi sama pasangan. Iya. Gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang cinta itu sendiri. Nah, menurut Pak Min apa sih cinta itu sendiri? Cinta itu sendiri adalah, ini kayak pertanyaan tokoh Sun Gokong tuh Kipat Kai. Iya. Cinta adalah perjuangan Tiada akhir. tiada akhir. Ya itu memang seperti yang sebelumnya ya, setelah menikah itu memang secara verbal itu tidak diucapkan cinta tuh. Jadi mungkin lebih kepada action. Oke, itu Cinta ya itu kalau adalah menurut action, bapak-bapak. gitu, aksi. Oke. Oke, gimana tuh? Jadi nggak serius ya. Oke. Kalau laki-laki kan rata-rata memang cinta itu nggak perlu diucapkan ya, dengan action aja. Padahal kalau perempuan tuh pinginnya ya sering diungkapin gitu. Even orang yang bukan verbal ya bahasa cintanya gitu kan. Pingin gitu suami tiba-tiba datang ke kamar atau datang ke rumah bilang, "Ibunda, aku cinta kamu," gitu. Tapi kan kenyataannya ya Rada kagok ya Pak ya. bapak-bapak rada kagok. Nah, kita jadi perlu menyamakan frame of life nih, menyamakan frekuensinya dulu cinta itu seperti apa sehingga nggak ada miskomunikasi nih. Nggak ada pertanyaan lagi. Lu tuh masih cinta nggak sih? Iya. Cinta tuh masih ada nggak sih setelah Iya, nikah? padahal suaminya udah banting tulang. Udah perhatian. Iya, udah ngasih perhatian, segitu tanggung jawabnya masih ditanya, kamu tuh cinta Ngejaga kehormatan aku nggak?" istrinya gitu ya. Tapi emang bener, aku juga pingin nanya sih, kamu tuh masih cinta nggak sih? Ya nanti jawabannya apa Oke, yang oke. Bumin sampaikan. Sip. Jadi, Ya udah Bumin, cinta itu apa sih? cinta itu sendiri sebenarnya bukan hal yang tunggal ya Pak Min. Cinta itu terdiri dari 4 unsur. Oh, bukan sesuatu yang tunggal. Iya, karena nggak bisa tuh bilang cinta tuh cuman cinta doang gitu. Karena dia terdiri dari 4 unsur yang tadi aku Oke, sebutin. pertama apa? Pertama, perhatian. Perhatian. Nggak- Care. Yes, care. Karena nggak bisa tuh orang bilang cinta tapi nggak perhatian. Rata-rata orang yang lagi jatuh cinta tuh akan memperhatikan orang yang dia cintai kan. Itu tuh udah otomatis gitu ya. Yes. Kalau orang yang sedang punya rasa cinta tuh dia pasti otomatis care gitu. Iya, betul. Dan istri-istri nih yang kadang-kadang suka protes gitu ya, suaminya udah nggak cinta karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, jangan-jangan gitu kan bentuk-bentuk perhatian itu Tidak bisa sama. menimbulkan cinta. Gimana tuh? Gimana Pak Min? Enggak, kan ada beberapa
ya sebetulnya bagus banget ya, istri menjaga betul-betul dari bentuk-bentuk hal-hal kecil, terutama buat suaminya yang kerja di kantor gitu. Hal-hal kecil tuh dia yang menutupi, dia yang memberi perhatian-perhatian itu. Jangan sampai kemudian orang lain yang ngasih perhatian-perhatian. Oke, sama halnya ya sebenarnya perempuan itu kan makhluk yang penuh dengan kasih sayang, makhluk yang penuh perhatian gitu ya. Jangan sampai kemudian karena dia asik di luar gitu ya, bekerja di ranah publik tapi yang kebablasan nih ya, bukan artinya tidak boleh bekerja di ranah publik, bekerja di ranah perhatiannya tercurahkan di luar, bukan di rumah. Karena memang bentuk perhatian itu memang fitrahnya seorang perempuan itu penuh perhatian ya. Nah, itu juga salah satu yang ada di unsur cinta, yakni perhatian. Atau jangan sampai kemudian perhatiannya itu dapat dari orang yang bukan dari Nah, iya nih bapak-bapak. Ini kayaknya message-nya pas banget buat ibu-ibu nih. Jangan sampai karena kita nih saking perhatiannya sudah tercurahkan kepada anak-anak gitu ya, lupa memperhatikan suami di luar sehingga suami merasa lupa memperhatikan suami. Oh ya, lupa memperhatikan suami sehingga suami itu mendapatkan perhatian di luar. Oh my god. Ya. Kamu ada perhatian di luar ya? Ada yang mau perhatikan di luar ya? Ya kalau tidak diperhatikan berarti bukan leader. Ngeles. Nah, tolong ya. Kan selalu tolong diperhatikan ya. Oh iya benar. Iya, tolong diperhatikan. Iya benar juga sih. Oke. Nah, selanjutnya unsur yang kedua. Nah, yang kedua apa tuh Bu Min? Lupa Pak Min. Yang kedua itu adalah tanggung jawab. Oh ya, responsibility. Ya. Betul. Cinta itu juga tanggung jawab. Karena ini buat dedek-dedek gumus ya, yang merasa bahwa sudah dicintai oleh pacarnya, tapi kemudian si pacar hilang respeknya. Ini nanti nyambung ke nomor 3 ya, hilang respeknya, terus kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan terus juga kemudian dia menghilang gitu ya, tidak tanggung jawab, artinya dia tidak cinta. Oke. Karena cinta itu tanggung jawab. Nah, ini juga pesan buat ibu-ibu nih. Kalau suami sudah memberikan nafkah secara lahir dan batin gitu ya, kerja keras di luar gitu, itu kan bentuk dari tanggung jawab. Bukan soal nominal. Bukan soal nominal ya. Betul. Itu perlu di-note nih kayaknya Pak Min ya. Bukan soal nominal. Karena ibu-ibu tuh suka karena gitu, tanggung jawab itu kan tidak selalu sama dengan nominalnya besar gitu. Tetapi tanggung jawab itu kan bentuk all out gitu ya, all out usaha yang dilakukan gitu, dan itulah bentuk tanggung jawab. Gitu. Betul. Jadi bentuk tanggung ketika suami di luar mencari nafkah, even misalnya nominalnya nggak seberapa, itu bentuk dari responsibility-nya dia. Artinya ya dia cinta pada keluarganya. Ya, gitu. Itu nomor 2. Nah sekarang nyambung nih, tadi udah ke spill respect. Hormat. Nggak cinta kalau nggak hormat sih kalau menurut aku ya. Nggak cinta kalau nggak hormat. Pak Min sih keingetan gini ya, salah satu bentuk suami ataupun istri yang cinta terhadap pasangannya adalah dia tuh tidak ngomongin kejelekan pasangannya terhadap teman-teman di luar. Itu salah satu bentuk respect. Ya betul. Ya. Justru yang disampaikan adalah hal-hal yang positifnya. Betul. Itu adalah bentuk memuliakan. Jadi bentuk menghormati, kemudian bentuk memuliakan. Itulah respect. Iya, bukan berarti misalnya kemudian saking respectnya jadi nggak mau ke psikolog untuk curhat kejelekan suami, nggak juga. Tapi memang ya, kan kalau dalam Islam ya suami istri itu seperti pakaian yang saling melengkapi gitu. Jadi benar kata Pak Amin bahwa salah satu bentuk respect adalah tidak menjelekkan pasangan di depan umum gitu. Apalagi bahasa perempuan tuh kadang curhat ke si Anu jangan bilang-bilang ya, curhat ke si Anu jangan bilang-bilang. Tapi kemudian dicurhat ke banyak orang dengan kata jangan bilang-bilang. Tapi fokusnya adalah menjelekan suami, bukan mencari solusi. Gitu. Respect, gitu ya. Dan salah satu respect yang biasa Pak Amin lakukan gitu ya, dengan merumahkan istri di rumah adalah bentuk respectnya Pak Amin gitu. Kalau dulu aku masih apaan sih aku dirumahkan gitu, tapi sekarang lebih sadar sih bahwa itu adalah bentuk cinta. Oh cinta, bentuk respect karena menghormati istri ya. Kalau di jalan kan kita nggak tahu ya. Apalagi istrinya gemoy kayak gini gitu kan. Iya, jadi ya terima kasih ya sudah respect. Oke, selanjutnya. Nomor 4 itu adalah knowledge.
Apa ini pengetahuan. Aku nggak kurang nih. Kan tadi nomor satu adalah ada bentuk care, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang ketiga itu adalah respect gitu. Nah, ketiga unsur tadi itu butuh satu lagi, knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Artinya kita tidak berhenti pada kondisi sekarang gitu ya. Cinta itu mesti terus bertumbuh, mesti dijaga. Nah, dijaganya itu dengan pengetahuan. Misalnya bentuk perhatian apa sih yang kemudian istrinya butuhkan, kemudian bentuk tanggung jawab apa lagi yang kemudian tadi misalkan kita bicara soal nominal gitu ya, soal nilai dari materi gitu kan, ya kan kita tidak berhenti pada kondisi atau menerima apa yang ada sekarang ya, tapi kemudian gimana caranya lebih baik lagi, ada di kondisi yang lebih baik lagi. Makanya penting banget ya, baik aja nggak cukup gitu ya, baik juga harus dibarengi dengan ilmu. Ya. Jadi pantasan ya kalau mencari ilmu itu nggak hanya ketika kita di sekolah dasar aja, ketika kita lagi sekolah aja, tapi memang sampai ke liang lahat kita perlu mencari ilmu, dan salah satu unsur cinta yaitu knowledge. Ilmu gitu. Oke, Mamin, itu kan tadi udah 4. Apakah kita lupa satu hal nih? Apa tuh? Pengorbanan misalnya? Sebetulnya pengorbanan tuh itu tuh apa ya? Hanya upaya aja untuk mendapatkan mendapatkan masuk ke dalam level cinta gitu. Gimana nih? Gitu. Jadi ketika orang berkorban sebenarnya bukan bentuk cinta gitu. Oke. Tapi tadi lebih kepada, kan kalau berkorban tuh ada apa ya? Ada Unsur istilahnya keterpaksaan. unsur keterpaksaan. Ya, sepakat gitu. Tapi ketika bahasanya tanggung jawab, dia tuh tanpa sadar pun sudah otomatis gitu melakukan segalanya buat keluarga. Itu bukan disebut berkorban. Bukan berkorban. Oke, makanya pengorbanan itu bukan bagian dari cinta, karena yang namanya cinta itu nggak akan berkorban. Dalam artian tidak merasa berkorban gitu ya. Misalnya nih seorang suami mencari nafkah di luar gitu ya, dari pagi sampai malam gitu. Itu bukan sedang berkorban. Itu cinta, bentuk tanggung jawabnya dia terhadap rasa cintanya kepada istri dan anak-anak. Terus misalnya nih suami istri gitu ya, di rumah gitu, fokus mendidik anak, fokus mengurus rumah dan lain-lain. Itu bukan pengorbanan, tapi itu adalah cinta gitu ya. Bentuk dia perhatian pada suami, bentuk dia respect sama suami, bentuk dia responsibility-nya karena dia mencintai anak dan suami. Ini juga sebagai bentuk kontradiksi dari, kan kita sering dengar gitu ya, sudah disakiti, sudah dianiaya dan sebagainya, masih berusaha bertahan gitu dengan alasan gue itu masih cinta gitu. Gue masih cinta. Nah, cinta itu tidak menghasilkan sebuah produk atau sebuah sesuatu yang negatif. Oke. Jadi selalu positif gitu. Ini note banget deh kayaknya. Cinta itu tidak menghasilkan produk negatif. Cinta itu selalu menghasilkan produk positif. Gitu. Jadi ya tadi termasuk berkorban dan sebagainya gitu ya. Karena konotasinya kepada hal yang negatif gitu. Oke. Itu menurut Amin ya. Oke, sekarang Silakan. aku sih sudah merasa terjawab ya. Kalau tanpa harus bilang cinta pun gitu ya. Asal ada 4 unsur tadi, pasangan dari Bapak Ibu tuh sudah betul-betul cinta. Iya, tapi tetap harus diungkapin. Atau coba diungkapin di depan umum. Jadi aku langsung merah mukanya. jadi nggak perlu jawab ya. Oke, dadah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.